Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Arita Marini selaku dosen manajemen sekolah dasar dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rina Meliani selaku moderator kelompok 2 dan teman-teman saya. Yang pertama ada, boleh next Kak? Yang pertama ada Alfia Putri Lestari, kemudian ada Anisya Fatia, Daniela, Fatia Nur Safitri, Nanda Larasati, dan Tiara Nur Azmi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang efektivitas sekolah. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian dari efektivitas sekolah, yang kedua ada klasifikasi efektivitas sekolah, yang ketiga kriteria input, yang keempat hasil kinerja, yang kelima ada penelitian input dan output, yang keenam, kriteria transformas. Yang ketujuh, ada penelitian input, proses, dan lalu output. Yang kedelapan, model input sumber daya. Slide pertama akan dibacakan oleh Anisya Fatia. Pada Anisya, dipersilakan. Terima kasih moderator. Jadi yang pertama itu ada pengertian efektivitas sekolah. Sekolah adalah sebuah organisasi di dalam konteks sosial yang terus berubah dan bersifat kompleks. Setiap sekolah itu memiliki sumber daya yang terbatas dan terdiri dari banyak komponen, yaitu ada guru, siswa, orang tua, masyarakat, dan sebagainya. Di Indonesia, sekolah dasar merupakan salah satu bentuk dari pendidikan dasar di dalam pendidikan formal, sebagai jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Sekolah dasar adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Alfia. Pada Alfia, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada klasifikasi efektivitas sekolah. Yang pertama itu ada efektivitas teknis. Sebelumnya ada pengertian efektivitas sekolah adalah kapasitas sekolah untuk memaksimalkan fungsi sekolah dengan menggunakan input sekolah dalam jumlah yang tetap. Oleh karena fungsi sekolah terdiri atas 5 tipe, efektivitas sekolah dapat diklasifikasikan ke dalam 5 tipe, yaitu yang pertama ada efektivitas teknis atau ekonomis, yang kedua ada efektivitas manusia atau sosial, yang ketiga ada efektivitas politik, 4 efektivitas kebudayaan, 5 efektivitas pendidikan. Next. Selanjutnya, indikator efektivitas sekolah seringkali terletak pada tujuan yang tertulis di dalam rencana sekolah dan rencana program, khususnya yang berhubungan dengan kualitas lingkungan kegiatan belajar mengajar, prestasi akademik dalam ujian nasional, dan sebagainya. Penggunaan model seringkali terbatas karena bergantung pada tujuan yang jelas, dapat diukur, dan terbatas dengan waktu. Berdasarkan perspektif sistem sosial, output penting yang dihasilkan meliputi 1. Untuk siswa yaitu prestasi akademik, kreativitas, percaya diri, aspirasi, pengharapan, kehadiran, kelulusan, dan tingkat dropout. Kedua, untuk guru yaitu ada kepuasan kerja, ketidakhadiran, dan perputaran pegawai. Yang ketiga, untuk staf administrasi yaitu ada kepuasan kerja, anggaran seimbang, dan komitmen terhadap sekolah. Yang terakhir untuk masyarakat yaitu ada persepsi efektivitas sekolah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fatia Nur Safitri. Kepada Fatia, dipersilakan. Selanjutnya ada kriteria input. Input sekolah meliputi komponen lingkungan yang mempengaruhi efektivitas organisasi. Input dapat bersifat finansial dan non-finansial. Sumber daya finansial menunjukkan kepada uang atau sesuatu yang dapat dibeli dengan uang. Contohnya buku-buku, perpustakaan, teknologi pembelajaran, dan fasilitas fisik. Sedangkan yang input non-finansial adalah elemen-elemen seperti struktur politik, pengaturan organisasi, dukungan orang tua, dan kemampuan siswa. Kriteria input menunjuk kepada batasan atau kapasitas untuk proses transformasi dan hasil kinerja sistem. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nanda. Kepada Nanda, dipersilakan.
hasil kinerja. Berdasarkan perspektif tujuan atau hasil kinerja, sebuah sekolah efektif jika hasil dari aktivitas sekolah berkontribusi lebih dari sekedar pencapaian akademis siswa-siswa dan memfokuskan pada hasil kinerja sekolah positif lainnya. Walaupun membuat kebijakan lebih mendefinisikan hasil kinerja yang diinginkan dari sekolah yang bersifat lebih sempit. Dalam hal ini, mereka menyamakan efektivitas sekolah dengan tingkat pencapaian akademis siswa yang diukur dengan tes yang terstandarisasi. Menurut pandangan ini, skor tes memiliki nilai intrinsik. Sekolah-sekolah dengan skor tes yang tinggi dianggap sebagai sekolah yang efektif. Slide oleh Daniela. Kepada Daniela dipersilakan. Ya, selanjutnya ada penelitian input-output. Mungkin ini bisa di next dulu, masih di hasil kinerja. Ya. Jadi kayak penelitian input-output yaitu menyelidiki cara sumber daya atau input pendidikan diubah menjadi hasil pendidikan. Penelitian fungsi produksi mengasumsikan bahwa hasil kinerja sekolah dihubungkan secara langsung dengan input seperti pengeluaran biaya untuk setiap siswa, karakteristik guru, rasio guru siswa, dan karakteristik siswa dan keluarganya. Yang hasilnya adalah skor dari tes. Dengan kata lain, tujuan penelitian fungsi produksi adalah untuk memprediksi hasil seperti skor tes dibandingkan untuk menjelaskan cara produk tersebut dihasilkan. Selanjutnya ada penelitian input, proses, output. Pendekatan umum ini dikenal dengan berbagai macam nama seperti penelitian produk proses, penelitian sistem, penelitian pengaruh sekolah, dan penelitian organisasi. Tetapi pada umumnya dikenal dengan istilah penelitian sekolah efektif. Berdasarkan perspektif sebuah sistem, penelitian input proses output tidak hanya mempertimbangkan input, tapi juga proses transformasi seperti kegiatan belajar mengajar di ruang kelas atau metode pembelajaran, pengaturan ruang kelas, kesempatan untuk belajar, dan waktu belajar. Ada juga iklim atau kebudayaan sekolah, pelaksanaan organisasi sekolah, dan hubungan politik terhadap variasi output, meliputi kepuasan kerja, tingkat kelulusan, dan prestasi siswa berdasarkan tes yang berstandar. Nah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Tiara. Kepada Tiara dipersilakan. Baik, selanjutnya ada kriteria transformasi. Kriteria transformasi adalah kuantitas, kualitas, dan konsistensi. Proses dan struktur internal isikan input menjadi hasil. Contoh kriteria transformasi adalah struktur dan kandungan kurikulum, kesehatan iklim antar pribadi, tingkat motivasi guru dan siswa, kepemimpinan guru dan staf administrasi, kualitas dan kuantitas pembelajaran, dan prosedur kontrol kualitas seperti jumlah tes yang diberikan, evaluasi pengajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, dan evaluasi pribadi. Lalu terakhir ada model input sumber daya. Sumber daya merupakan elemen kritikal di dalam fungsi sekolah. Model input sumber daya menganggap bahwa sumber daya yang semakin langka dan bernilai diperlakukan agar sekolah menjadi lebih efektif. Sebuah sekolah dapat dikatakan efektif jika sekolah tersebut dapat memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Dengan demikian, input dan memperoleh sumber daya menjadi kriteria utama efektivitas sekolah. Kualitas dari penerimaan siswa, fasilitas sumber daya, dukungan finansial, alumni, orang tua merupakan indikator yang penting untuk efektivitas.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan bisa dipahami oleh semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.